dilihat per variabelnya ya. Jadi ada kontekstual image, kemudian tekstual, kemudian ada numerical ratingnya. Nah, kalau enggak ada yang Ibu minta modif, coba deh yang ini online customer review, jangan langsung berpengaruh terhadap minat beli. Tetapi kan biasanya online customer review itu akan menimbulkan trust. Nah, si trust itu baru ke minat beli. Yang ini tambahin variabel mediasi. Yang satunya lagi, coba deh tambahin variabel moderasinya. Misalnya ada tipe produk. Kan ada beberapa review yang memang kalau tipe produknya itu keterlibatan tinggi, dia bikin efek dari online customer review ke keputusan beli itu menjadi lebih kuat. Jadi pasti Ibu kasih saran-saran deh yang berbeda ya, biar nanti modelnya nggak sama meskipun topik yang dibahas itu hampir sama. Itu tentang online customer review, tapi yang satu diperdalam, yang satu kasih mediasi, yang satu kasih moderasi. Oke, baik. Itu Jadi itu ya. Biasanya kayak komisi gitu atau pihak jurusan, setahu saya dulu kita kan harus mengikuti online Ibu. Maksudnya ada database. ya. Jadi kalau misalkan ada judul yang persis sama, itu biasanya nanti akan terdeteksi. Ya, Bu. Oh, ini sudah Iya, pernah iya. diajukan Tapi sebelumnya. kalau sekarang itu sebelum masuk ke database itu ke saya dulu, jadi saya tahu Iya. persis ini ada data yang sama. Ya, jadi itu nanti akan diinput secara online. Jadi kalau misalkan ada perubahan, misalnya Anda sudah konsultasi ke pembimbing Yes. 1, pembimbing 2, tiba-tiba kok judulnya berubah, Ya. topiknya berubah total, itu juga harus dilaporkan ke jurusan. Gitu. Jadi tidak sesuai dengan outline, nanti akan diganti. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ayu ya. Untuk mengajukan outline itu harus mengambil tugas akhir dulu pada KRS atau tidak, Bu? Atau yang penting SKS sudah Yang memenuhi penting syarat? Itu sudah memenuhi 115. syarat ya Mbak Anissa kalau nggak salah ya. Mm-hmm. Jadi kita inputnya kan kita kan nggak tahu nih proses skripsi berapa lama berlangsung. Ya kalau Anda PD selama 6 bulan itu selesai ya dimasukin aja ke KRS. Tapi biasanya anak-anak tuh pada belum masukin ketika baru pertama kali mengajukan outline karena masih panjang jalan ke arah ujian skripsinya gitu. Kalau udah yakin 6 bulan selesai ya silahkan. Tapi kalau menurut saya sih jangan dulu ya. Kita berproses di outline dulu, nanti inputnya biasanya kan pengajuan itu enggak pas di awal semester tuh enggak, biasanya tengah-tengah semester. Ya, biasanya semester 7 itu pun nggak langsung begitu masuk langsung ngajuin tuh nggak. Biasanya justru malah proses semester 7 tuh biasanya masuk baru mulai serius untuk mencari-cari apa gitu yang bisa diajukan gitu. Jadi nggak dimasukkan dulu ke KRS nggak apa-apa. Tapi Anda berproses gitu karena memang sudah saatnya ya Anda banyak baca, banyak mencari gitu ya. Nanti baru dimasukkan. Kalau untuk pemasaran itu jarang ya Bu yang bisa 6 bulan selesai ya. Biasanya lebih dari itu. Ada yang 1 semester. Biasanya bisa ya 2 semester lah. Karena kalau marketing kan biasanya kita menggunakan banyak metodenya itu survei ya. Membagi kuesioner dan analisis datanya juga sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan konsentrasi lain. Nah itu biasanya memakan waktu yang cukup lama dalam proses penyusunannya. Jadi tenang saja, yang penting sekarang fokus untuk outline-nya saja, nanti untuk penyelesaiannya dan memasukkan KRS nanti bisa sambil berjalannya waktu ya. Baik, silakan kalau misalkan masih ada yang ingin bertanya, ya saya masih membuka pertanyaannya. Oh ya, biasanya nih yang ditanyain, berapa lama sih proses di tim KTA ya, Komisi Tugas Akhir? Saya juga nggak kepingin banyak kerjaan gitu. Jadi kalau saya dapat, pasti saya langsung respon. Kayak kemarin 7 kebetulan masuk, langsung saya bikin Zoom, kemudian saya tanyain satu persatu. Nah, kecepatan penyelesaian lolos untuk dari tim Komisi Tugas Akhir ya tergantung Anda masing-masing. Anda mau lari ya ayo lari. Tapi kalau misalnya ada yang kemarin dari 7 sudah selesai 5, yang 2 masih belum. Karena apa? Karena mereka juga lambat untuk menyelesaikannya gitu ya. Jadi dimohon juga kerjasamanya karena masukan Ibu insya Allah cukup jelas gitu. Misalnya gini, Mbak tambah jurnal yang terkait langsung. Gitu. Nah, mereka bisa menindaklanjuti itu atau tidak, ya tergantung dari anaknya masing-masing. Berapa kali sih Bu dikoreksi sama Ibu? Ada yang cuma 2-3 kali, ada yang sampai 5-7 kali.
Tapi 5-7 kali itu berapa bulan, Bu? Enggak sampai sebulan, karena anaknya rajin gitu. Jadi mau cepat selesai atau enggak ya tergantung keahliannya. Gitu. Karena kalau saya nggak meluluskan, otomatis kan numpuk banyak kan di saya, semua harus dikoreksi banyak banget. Gitu. Ini. Tambah Jadi kerjaan yang juga. perlu jadi note bagi mahasiswa nih kalau udah bikin skripsi, bolanya sekarang di tangan Anda sebenarnya. Betul. Mau diarahin kemana gitu. Hmm. Dosen itu sebenarnya semuanya nggak ada yang susah, semuanya serba memfasilitasi. Tinggal Anda yang nanti bisa mengikuti alurnya atau tidak. Jadi mau lama, mau cepat, mau enggak itu sebenarnya tergantung pada diri Anda sendiri. Tuh. Sama istiqomah ya guys. Tuh, Jadi jangan gampang patah arang. Ini baru disuruh revisi variabelnya terus sudah langsung diem 2 minggu, bingung, udah nggak mau searching dan sebagainya gitu ya. Banyak soalnya yang hilang di tengah jalannya. Jadi itu. Jadi ini kan sudah diawali dengan workshop ini. Jadi nanti Anda bisa mempersiapkan diri Anda dengan lebih baik lagi harusnya. Ya. Yang diharapkan kan outputnya kan nanti Anda sudah punya gambaran nih. Nanti setelah mengikuti workshop ini nanti topiknya mau apa. Anda sudah tahu apa saja yang harus siapin. Oh berarti harus baca jurnal. Paling nggak harus yang 5 tahun terakhir. Paling nggak harus ada yang bisa menunjukkan hubungan antar variabel. Jadi nggak asal. Ya, nggak milih jurnal yang asal kamu ini bisa cepet nih tinggal duplikasi ganti objek, nggak gitu juga gitu ya. Tapi tadi yang ditekankan sama ini harus ada logical connection ya, bukan asal ini gampang nih kayak ini bisa nih, ini yang gampang judulnya ini gabungin sama yang ini gitu asal aja, tapi Anda tidak punya pemikiran logis untuk menghubungkan antar variabelnya. oh ya satu Itu. lagi Bu Alice. Oh ya, monggo. Jadi gini, tidak ada, segala sesuatu itu butuh proses. Jadi jangan berpikir bahwa Anda harus sempurna dulu baru maju, kemudian akhirnya jadi nggak maju-maju. Jadi kalau Anda punya ide, itu juga silakan dikomunikasikan, Bu, saya ingin meneliti tentang ini, sudah banyak yang meneliti belum ya Bu? Oke, saya terbuka kalau untuk hal-hal seperti itu. Dan saya pasti kasihkan proof-nya. Ini sudah diteliti oleh teman Anda. Coba deh yang ke sini. Nah, jadi sebelum Anda menyusun outline secara dalam tanda kutip resmi, boleh untuk berkomunikasi dengan saya. Gitu ya. Silakan misalnya WA, Bu, saya mau mengambil topik tentang ini, kira-kira masih relevan nggak untuk yang sekarang? Kemarin ada beberapa mahasiswa, Bu, saya ingin mengambil ini, masih bisa nggak? Ya, Bu. Oh masih, silahkan, tapi coba dilihat dari sisi sebelah sininya. Coba cari jurnalnya. Dan saya pasti selalu kasih mereka clue gitu ya. Misalnya gini, coba di googling, pakai kata kunci yang sederhana aja. Di situ pasti Anda akan memiliki banyak sekali bacaan untuk bisa memperdalam topik tersebut. Jadi topiknya dulu apa, ingin meneliti apa, bisa dikomunikasikan dulu sebelum tadi mengajukan outline secara resmi. Jadi jangan diem, nanti cuma lari-lari di kepala, akhirnya stres sendiri, belum bikin, dan seterusnya gitu ya. Jadi silahkan berkomunikasi. Itu Malisa. Ya, betul. Jadi orang yang sukses itu katanya orang yang banyak gagal ya. Gagal itu katanya kesuksesan yang tertunda. Jadi jangan takut kalau misalkan Anda aduh, tapi masih ragu nih, belum pede, yang harus nunggu komplit juga. Silahkan dikomunikasikan, nanti kan Bu ini akan memberikan petunjuk yang bisa melengkapi ide Anda itu. Gitu ya. Jadi jangan nunggu sampai semuanya perfect baru diajuin. Nanti malah Anda waktunya kelamaan, nggak ada yang bantuin gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda sudah 50% yakin gitu, ini kayaknya bisa nih, tanya nanti kan akan dikasih clue, malah akan lebih mempercepat ya kalau Anda bisa mengikuti. Ini Mbak Ayu nanya lagi ya, udah mengambil saya jika tidak selesai selama 1 semester akan nilainya E dan harus mengulang lagi. Tugas akhir itu sama, memang belum selesai, memang nilainya masih akan E gitu, akan kosong karena memang kan belum keluar nilainya gitu ya. Kalau tugas akhir itu kalau nggak salah itu kan namanya SKS ya, jadi gabungan dari seminar proposal, nanti ujian skripsi dan juga dengan pendadaran. Itu nilainya nanti jadi 1, Mbak. Jadi memang kalau belum pendadaran ya nilainya memang belum keluar
gitu loh. Jadi kalau misal Anda melewati satu semester misalnya ngajuin kasal kok belum selesai ya nilainya pasti akan E. Tapi bukan berarti itu menunjukkan nilai Anda buruk, tapi memang karena Anda memang belum selesai gitu. Nanti kalau ada selesai ya nilainya akan berubah. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi Kayaknya ini udah pada sangat siap semua ini. betul, makanya saya juga tadi sama ini kok sepi ya? Apa karena saking jelasnya Bu ini ngejelasinnya ya? Nanti karena anak-anak ini ketemu sama saya tiap hari. Ya, semoga kalau mahasiswa nggak tanya sebenarnya tanda dua, saking jelasnya, apa malah saking nggak mudengnya aja nih. Insya Allah sih jelas banget. Ya, insya Allah ya. Intinya nanti bisa berkomunikasi dengan Bu ini karena beliau kan juga sudah membuka pintu lebar-lebar ya. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya, jangan rungsing sendiri gitu ya. Jangan banyak dengerin teman juga gitu. Kadang-kadang ada yang tapi teman saya boleh Bu, tapi kata teman saya yang dosen itu katanya gini. Jangan, silakan berkonsultasi dengan orang yang tepat ya, terutama untuk proses penyusunan outline. Nanti kalau udah dapat pembimbing sih itu udah beda cara lagi ya, karena memang Anda harus berkomunikasi lebih intens dengan pembimbingnya. Dan insya Allah habis ini nih topik-topik apa yang perlu dicermati mahasiswa biar besok langsung dapat ide. Nah, Untuk bikin outline apa nih, gitu biar beda sama yang lainnya dan nggak mengulangi atau mereplikasi model-model penelitian terdahulu. nah, jadi nggak purchase decision terus ya, keputusan pembelian Yes. atau tidak impulse buying terus gitu ya. Baik, mungkin demikian ya yang untuk sesi pertama ini karena tidak ada lagi yang bisa bertanya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, kebetulan kan saya sama Bu ini ngampu marketing sepanjang semester ini kayaknya ya, jadi lebih tanyakan lebih lanjut di kelas. Baik, terima kasih untuk Ibu Dr. Weni Novandari atas materi yang diberikan untuk kesempatan kali ini ya. Dan kita akan selanjutnya kita akan berlanjut ke sesi yang kedua ya, yaitu nanti akan pemaparan mengenai topik terkini untuk manajemen pemasaran dengan Dr. Revius. Oke, terima kasih Bu Alisa untuk waktunya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk para peserta workshop nanti menunggu sebentar ya untuk persiapan untuk ke sesi yang berikutnya.
Assalamualaikum Bu Alisa dan teman-teman. Ini background-nya belum saya ini yang nggak apa-apa lah ya, nanti malah kelamaan. Oh, Pak. Ya, masih FEB kok. Baik, selamat siang Pak Revi ya. Jadi sesuai dengan yang terjadwal ya, rekan-rekan mahasiswa semuanya bahwa untuk sesi yang kedua ini nanti akan diisi oleh Bapak Dr. Revius Pradita Sitanto ya. Beliau nanti akan menyampaikan mengenai topik-topik terkini di manajemen pemasaran. Nah, diharapkan nanti Anda bisa memperoleh gambaran gitu ya, ide gitu tiba-tiba sendiri. Oh ya nih menarik nih. Ya, seperti yang disampaikan Bu Eni tadi kan biar outline-nya nanti bisa setidaknya revisinya minor itu kan harus kan suatu kebaruan juga ya. Jangan meneliti yang sama terus atau yang udah pernah diulang-ulang terus gitu ya. Semoga nanti dengan setelah mendengarkan pemaparan Pak Revi nanti bisa mendapatkan banyak ide baru tentang apa sih topik-topik yang lagi hype sekarang ya, banyak sekarang di dunia marketing. Baik, monggo Pak Revi untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk saja. Oke, terima kasih Bu Alisa selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya diberi tugas untuk menyampaikan topik tentang diskusi tentang topik terkini dalam riset pemasaran. Oke, jadi kalau kita bicara topik terkini, ya sebenarnya semua topik dalam pemasaran itu tetap berkembang ya. Artinya apapun topiknya sebenarnya bisa diangkat dan ada relevansinya dengan dunia bisnis atau dengan perkembangan yang ada saat ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita lihat di jurnal marketing itu kan banyak ya. Kalau di jurnal marketing itu, beberapa jurnal dia katakan bicara tentang isu green marketing misalnya. Ya, green marketing, perilaku hijau. Itu sampai sekarang juga masih berkembang. Artinya topik-topik tentang perilaku hijau, strategi hijau dan sebagainya itu sampai sekarang masih berkembang. Kemudian kalau di jurnal yang lain yang lebih pada tentang komunikasi pemasaran misalnya, kalau Anda lihat di jurnal komunikasi pemasaran, nah topik-topik terkini yang diangkat ya berkaitan dengan media digital, atau digital marketing, atau sosial media marketing, dan sebagainya yang berkaitan dengan isu-isu digital. Itu juga sangat banyak isu yang berkembang di situ. Kemudian kalau Anda lihat lagi misalnya jurnal yang berkaitan dengan bisnis, ya misalnya, nanti Anda akan melihat perkembangan isu yang berkaitan dengan hubungan antar institusi atau perusahaan. Bisa perusahaan dengan pemasoknya, bisa perusahaan dengan mitranya, atau UKM dengan mitranya, atau UKM dengan pemasoknya. Itu sampai sekarang juga masih berkembang, artinya banyak isu-isu yang bisa diangkat di situ. Makanya saya katakan tadi, sebenarnya kalau kita bicara riset marketing, semua topik di marketing itu berkembang semua saat ini. Hanya pada kondisi sekarang, ya, itu isu yang paling mengemuka atau paling banyak publish ya di berbagai jurnal itu isu yang terkait dengan pertama digital ya, digital marketing. Kemudian yang kedua tentang perilaku hijau. Kemudian yang ketiga tentang inovasi ya, tentang inovasi. Kemudian tentang agilitas atau entrepreneurial marketing atau pemasaran entrepreneurial ya, entrepreneurial marketing. Itu topik-topik yang up to date saat ini karena melihat kondisi dunia bisnis yang mengalami katakan perubahan besar atau krisis karena adanya pandemi ya.
Tetapi di luar itu pun sampai saat ini topik-topik lain yang katakan masih selama ini diteliti banyak diteliti, ya itu juga masih tetap berkembang. Gitu. Jadi kalau kita lihat karena berkaitan dengan faktor kontekstual yang ada, ya adanya pandemi, maka banyak riset marketing sekarang diarahkan pada entrepreneurial marketing, pada kemudian pada innovation, ya marketing performance, ya kemudian pada apa namanya tadi digital marketing, dampaknya, kemudian dan faktor yang mempengaruhinya, kemudian juga masih juga berkaitan dengan environmental marketing atau green marketing. Jadi paling enggak 6 topik itu yang sampai saat ini karena faktor kontekstual maka itu berkembang pesat, ya. Tapi di luar itu juga banyak. Nah, itu ya. Jadi kalau kita bicara topik apa sih? Ya itu rumah besarnya itu. Nah, di dalam broad area tadi itu juga isu-isunya banyak, ya, banyak sekali. Saya ambil ini aja dulu ya. Jadi kalau kita bicara riset marketing, ya sebenarnya kita bisa katakan bahwa riset marketing itu bisa dilihat dari 2 perspektif, ya. Nanti kita bisa lihat bahwa sebagian besar skripsi itu masuk pada yang mana. Kalau riset marketing, ya itu kalau kita lihat dari sisi perusahaan atau institusinya atau dari sisi konsumen. Ya. Kalau dari sisi perusahaan itu nanti melahirkan isu-isu misalnya competitive advantage, marketing performance, ya, performance, ya, kemudian hubungan antara perusahaan dan sebagainya itu masuk dalam sisi ini. Kalau dari sisi konsumen, kalau kita lihat fenomena marketing dari sisi konsumen, maka isu-isu yang berkembang berkaitan dengan isu yang berkaitan consumer behavior, perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu juga masih sangat besar, sangat luas. Di dalam itu ada isu-isu berkaitan dengan misalnya gaya hidup, lifestyle, kemudian consumer decision making, consumer loyalty, ya, dan sebagainya, luas sekali. Atau bagaimana konsumen kemudian merespon pesan marketing dan sebagainya. Itu masuk dalam sisi ini. Ya. Nah, kalau kita lihat riset atau skripsi mahasiswa itu sebagian besar kan di sini nih, ya kan? Karena kebanyakan respondennya kan konsumen atau individu atau masyarakat, gitu kan ya. Nah, jarang sekali yang mengeksplor sisi perusahaan atau institusi. Ya. Padahal topik di institusi juga banyak. Nah, permasalahannya biasanya karena apa? Karena kalau kita ngambil topik konsumen, respondennya kan individu atau masyarakat, jadi lebih mudah diakses kan gitu ya, kebanyakan. Nah, kalau dari sisi perusahaan kan kita surveinya harus banyak perusahaan. Apakah harus begitu? Ya tidak juga. Ya, kita bisa di satu perusahaan saja, ya, tetapi metodenya berbeda, gitu loh. Jangan pakai survei, gitu kan? Ya, jangan pakai survei. Boleh enggak? Ya boleh saja. Ya. Kenapa kita butuh survei? Kenapa kita tidak butuh survei? Ya tergantung pada tujuan penelitian kita. Kalau kenapa kita butuh survei? Karena kita butuh varians gitu kan, maka kita butuh responden yang banyak. Nah itu kan, itu mudah kalau kita di sisi konsumen. Kalau di sisi perusahaan, misalnya Anda mengobservasi ada fenomena tertentu yang menarik, yang terkini misalnya, bahwa misalnya ada perusahaan atau UKM yang pada kondisi saat ini di pandemi ini itu bagus misalnya. Performanya bagus. Nah, Anda kemudian eksplor kenapa itu bisa terjadi. Ya, itu kan berarti Anda hanya meneliti di satu perusahaan. Ya, pendekatannya beda, bukan dengan survei, tapi dengan yang lain. Gitu kan. Nah, itu dibahas di metodologi kan. Kita nggak akan membahas metodologi itu di sini. Nah, ya, jadi sisi riset marketing itu bisa dilihat dari 2 sisi, apakah mau perusahaan ataukah mau konsumen. Kalau dari sisi perusahaan, topik isu yang saat ini banyak diteliti itu berkaitan dengan agilitas pemasaran. Misalnya
misalnya marketing agility. Apa itu marketing agility? Kelincahan pemasaran. Ya. Kenapa itu relevan atau konteksnya itu cocok ya? Karena kondisi sekarang menuntut perusahaan untuk lincah bergerak, kan gitu. Untuk lincah bergerak, lincah mengambil keputusan dan sebagainya. Maka topik tentang agilitas pemasaran itu juga banyak diteliti saat ini. Tapi kalau agilitas pemasaran berarti kan kita meneliti perusahaan, berarti kan perusahaannya harus banyak. Ya tergantung juga. Kalau Anda ingin mencari hubungan kausalitas atau sebab akibat antara variabel, maka respondennya juga harus banyak kan gitu. Ya. Tetapi kalau tujuan Anda adalah untuk memahami agilitas pemasaran itu dibentuk oleh apa sih ya? Kemudian bagaimana perusahaan itu membangun itu. Itu cukup di satu perusahaan atau dua perusahaan bisa, atau di satu atau dua UKM bisa, gitu loh. Jadi tergantung pada tujuannya. Makanya misalnya kalau Anda mengambil sisi perusahaan, sisi riset di perusahaan, Anda bisa ngakali gitu loh. Ngakali artinya supaya tidak respondennya banyak perusahaan, maka Anda berusaha untuk mengeksplorasi isu-isu di perusahaan itu, gitu. Sehingga Anda bisa melakukan dengan case study dan sebagainya. Kemudian tentang agilitas pemasaran, kemudian yang kedua isu tentang misalnya inovasi hijau, misalnya inovasi hijau. Misalnya kita lihat sekarang fenomenanya berkembang bahwa UKM batik itu juga mereka melakukan inovasi hijau. Inovasi hijau itu kan luas sekali. Bisa inovasi hijau itu termanifestasi di dalam produknya, produk hijau. Artinya bahwa produk itu memang tidak tidak menggunakan bahan-bahan kimia dan sebagainya. Atau inovasi hijau itu termanifestasi di dalam prosesnya, pengolahan limbah dan sebagainya. Ya. Balik lagi pertanyaannya, kalau begitu apakah kita harus survei atau populasi kita harus perusahaan atau UKM batik yang melakukan inovasi hijau atau hanya di satu perusahaan? Tergantung pada tujuan penelitian. Makanya ketika tujuan Anda adalah untuk menguji kausalitas hubungan sebab akibat, maka konsekuensinya kita butuh variansi yang banyak. Variansi yang banyak diperoleh dari sampel yang besar, kan gitu kan. Karena kita tujuannya adalah untuk menguji hubungan sebab akibat. Tetapi kalau tujuan kita adalah untuk memahami bagaimana UKM itu melakukan inovasi hijau, maka cukup di satu atau dua UKM saja, gitu kan. Tuh. Jadi tergantung pada tujuan. Apakah kemudian satu atau dua UKM itu layak untuk jadi skripsi? Oh ya layak. Anda kalau melihat misalnya research atau tesis untuk undergraduate di dunia atau kita ambil saja di Eropa atau di Amerika ya, karena perkembangan ilmu manajemen kebanyakan dari sana Amerika misalnya. Anda lihat coba undergraduate tesis di Amerika. Saya sudah banyak melihat karena Anda coba cek kebanyakan survei atau case itu tadi. Kebanyakan case tadi. Sebenarnya loh ya, kenapa? Karena case study itu mengajarkan banyak, memungkinkan kita belajar banyak hal. Ya, karena Anda in-depth nanti kan case study itu hanya bisa dilakukan dengan in-depth, yang mendalam, artinya Anda masuk ke dalamnya. Gitu loh. Jadi case study atau studi pada satu atau dua perusahaan itu layak, ya layak. Jadi jangan kemudian minder, oh ini kayaknya nggak bisa ya kurang advance, kurang ini. Ya tidak, tergantung tujuannya makanya. Nah, karena Anda misalnya mengambil sisi riset marketingnya, topiknya itu dari sisi perusahaan, dan untuk menghindari populasi atau sampel yang besar, maka Anda akali dengan metode yang berbeda. Maka pertanyaan penelitiannya atau masalahnya juga disesuaikan berbeda. Itu
akal-akalannya gampangnya kayak gitulah. Seperti itu. Itu kalau Anda ngambil sisi risetnya dari sisi perusahaan, gitu ya. Itu dua isu tadi ya. Kemudian kalau misalnya dari sisi konsumen, topik apa yang katakan kita terkini ya. Nah sekarang kalau kita lihat digital marketing itu melahirkan topik yang luar biasa banyak. Tetapi Anda harus lihat metodenya cocok apa enggak nanti. Gini, kebanyakan ya yang saya lihat ya, saya sudah beberapa lihat outline yang dikumpulkan. Itu tidak cocok kalau itu dengan survei. Ada misalnya topik yang ini, consumer rating atau consumer review pengaruhnya terhadap apa ya, niat membeli apa ya, kalau nggak salah. Consumer review atau consumer rating pengaruhnya terhadap membeli. Itu ada memang topik-topik seperti itu ya. Tetapi metodenya itu bukan survei gitu loh. Kenapa bukan survei? Karena independent variabelnya adalah consumer review atau consumer rating. Itu kan kita nantinya memberi perlakuan. Bagaimana kalau review yang begini? Review itu kan macam-macam. Ada review positif, ada review negatif, kan gitu kan. Rating itu juga bisa rating yang bagus, ada rating yang jelek. Nah, ketika itu disurvei, maka tidak jelas rating yang mana sih itu, review yang mana kan jadi nggak jelas. Maka ketika Anda mau mengambil topik itu juga topik yang saat ini berkembang karena dengan banyaknya transaksi online itu kan juga pasti konsumen melakukan review, memberi rating gitu kan. Kemudian kita bertanya bagaimana dampak rating atau dampak review itu terhadap keputusan atau niat membeli di masa depan misalnya begitu. Nah, maka kita tidak bisa kemudian mensurvei karena apa? Konsumen dihadapkan pada review yang bagus, yang jelek, rating yang tinggi, yang rendah, kan gitu kan? Sehingga ketika Anda melakukan pengukuran, Anda tidak jelas, konsumen tidak bisa mengidentifikasi sebenarnya yang ini yang mana. Nah, maka kalau Anda melakukan itu, mengangkat topik itu, maka yang paling tepat adalah dengan membuat eksperimen laboratorium. Anda membuat suatu desain review yang positif, ya, review yang negatif, rating yang tinggi, rating yang rendah. Ya. Anda kemudian membuat sel-sel, ya, kalau responden atau subjek itu diberi atau dipapar stimulus dengan review yang positif itu outcome-nya bagaimana, dampaknya bagaimana. Kalau yang ratingnya rendah, bagaimana dampaknya? Kan begitu kan? Kalau disurvei kan nggak bisa. Karena kalau survei yang mana gitu kan? Karena dalam kesehariannya responden akan membaca review yang positif, yang negatif, yang tinggi, yang rendah, rating yang tinggi, yang rendah. Jadi ketika Anda mengangkat topik-topik yang berkaitan dengan digital, Anda harus cermat metodenya itu cocok apa tidak. Kebanyakan itu banyak yang tidak cocok. Banyak yang semuanya dibuat survei semua, padahal itu seharusnya bukan. Karena digital marketing itu kan topiknya banyak sekali kan, apalagi medianya sekarang ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada macam-macam. Nah, masing-masing punya karakteristik sendiri. Ya. Ketika Anda survei atau research di topik di Instagram dengan yang TikTok dan sebagainya itu bisa berbeda-beda. Coba makanya Anda kalau lihat satu research yang bagus ya, misalnya Anda lihat bagian metodenya nanti, cermati itu. Jadi tidak semuanya harus disurvei. Ya. Itu digital marketing topik itu. Isu-isunya banyak sekali ya. Anda kalau mau tahu isu yang detail tentang misalnya digital marketing, mau tidak mau Anda harus melihat jurnal atau artikel atau mungkin di buku teks. Gitu kan. Jadi mau mencari topik supaya jangan sama dengan topik-topik yang sebelumnya, itu sebenarnya
bisa berangkat dari dua sisi, ya. Topik ya. Topik itu bisa berangkat dari observasi. Berarti ini Anda mengamati fenomena yang berkembang, ya. Fenomena terkini yang berkembang itu apa sih yang lagi ngetren sekarang? Oh, yang sekarang itu komunikasi pemasaran digital yang berkembang. Nah, maka kemudian Anda melihat komunikasi pemasaran digital itu isunya apa saja, ya kan? Isunya apa saja. Untuk mengetahui isunya, maka Anda masukkan kata kunci, misalnya sosial media marketing, digital marketing, social media communication, dan sebagainya. Anda modifikasi kata kuncinya, lihat di Google Scholar, misalnya begitu. Ya, sehingga Anda nanti bisa melihat, oh ternyata isu-isu tentang komunikasi pemasaran digital itu ada ini, ada ini, ada ini. Nah, Anda tinggal melihat kira-kira yang saya mau dalami mau yang mana, isu yang mana. Itu berangkat dari observasi kan, Anda mengobservasi fenomena terkini. Ya. Atau tadi yang sekarang UKM juga, beberapa UKM justru sekarang kayak seperti nggak terpengaruh oleh kondisi pandemi atau ini ya, perubahan-perubahan lingkungan ya. Ada UKM yang dia bisa menjangkau pasar yang jauh di luar negeri dan sebagainya misalnya. Nah, kemudian Anda bertanya mengapa UKM itu bisa punya kelincahan atau punya daya tahan, ya, ambidexterity ya, dan sebagainya. Nah, Anda lalu lihat isu itu, misalnya daya tahan UMKM, kemudian kelincahan UMKM, itu isunya apa saja? Karena itu juga isu yang masih besar itu. Di dalamnya itu ada subtopik di dalamnya, sub pembahasan. Nah, masuk situ. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan topik, katakan Anda nggak punya ide sama sekali ya. Karena kalau kita mengamati, melakukan observasi fenomena terkini, kalau kita belum biasa, itu kan juga sulit ya. Sebenarnya kalau topik marketing sebenarnya kan paling gampang kalau menurut saya diobservasi. Kenapa? Karena di keseharian kita itu banyak sekali. Tetapi mungkin karena kita tidak terbiasa, maka saya udah mengamati tapi kok nggak nemu-nemu misalnya. Lalu gimana? Nah, lihat saja buku teks. Topik apa yang Anda sukai? Ya, topik apa yang paling Anda sukai? Isunya apa? Lihat yang lebih detail di situ. Di pembahasan kan di chapter ini dia membahas tentang ini. Misalnya komunikasi pemasaran, nah, di situ kan ada advertisement, ada macam-macam itu kan. Nah, Anda paling senang itu yang mana? Ya, kemudian lihat topik itu dengan kondisi kontekstual yang ada sekarang itu gimana? Relevan apa enggak? Ya. Up to date apa enggak? Nah, kalau sudah, oh ya berarti ini up to date ini. Topik tentang misalnya komunikasi pemasaran digital. Ya. Kemudian Anda lihat, lalu ini berarti kan dulu textbook. Nah, lalu kemudian Anda lihat isu tadi, topik tadi, isunya apa saja ya yang lebih detail. Nah, lihat di jurnal lagi. Jadi kedua-duanya itu ya sama-sama akhirnya butuh jurnal. Gitu kan, lihat di jurnal. Nah, makanya mau Anda punya topik apa enggak, sebenarnya tetap bisa mendapatkan gitu loh, dari dua jalur itu. Ya. Jalur pertama adalah observasi, Anda mengamati langsung fenomena yang berkembang sekarang. Ya, kemudian Anda cek di jurnal, atau Anda karena nggak terbiasa, lihat aja buku teks marketing. Nah, topiknya kan banyak kan. Sudah pernah lihat textbook marketing kan? Ya. Textbook marketing. Nah,
bukunya siapa itu? Ingat nggak? Udah lupa, biasanya udah 1 semester, 2 semester itu udah makin jauh, makin lupa bukunya siapa gitu ya. Nah, Anda ambil aja bukunya Kotler sudah. Lihat, topik-topiknya kan luar biasa, sangat komprehensif. Ada topik yang berkaitan dengan strategi pemasaran, marketing strategik. Ada topik yang berkaitan dengan consumer behavior, kan gitu kan. Nah, Anda lihat aja topik-topik di situ. Saya kok paling seret kayaknya topik ini nih, kayaknya ini topik ini sangat up to date. Nah, kemudian Anda cek kembali ke jurnal lagi. Nah, itu mencari topik supaya nanti Anda tidak terpaku pada skripsi yang sudah jadi atau yang sudah dilakukan. Kalau Anda dalam mencari topik hanya melihat skripsi yang dulu-dulu, ya nanti akhirnya topiknya hanya muter-muter, hanya beda-beda tempat saja. Ya, hanya beda tempat. Nah, makanya supaya jangan stagnan begitu atau berkembang topiknya, kemudian juga Anda bisa belajar banyak. Nah, maka cara cari topiknya begitu. Ya, itu nanti Anda pasti bisa mendapatkan topik yang up to date. Selalu kaitkan dengan faktor kontekstual yang ada sekarang. Ya, dikaitkan dengan dinamika lingkungannya bagaimana. Topik ini relevan nggak sih itu misalnya. Tuh. Nah, yang saya lihat, saya kan sudah mendapatkan outline ya dari panitia kemarin, cukup banyak ya. Belum semua memang ya 70%, baru sekitar 70% saya baca itu ya. Ya memang kebanyakan itu mengangkat topik consumer behavior, kan? Mengangkat topik consumer behavior. Tetapi kebanyakan juga sudah dilakukan atau sama topiknya dengan kakak kelas Anda atau skripsi yang sudah dilakukan, sudah ditulis gitu ya. Hanya mungkin beberapa ada penambahan variabel atau apa. Ya, itu boleh-boleh saja ya. Artinya yang penting bahwa masalah penelitiannya itu relevan dengan itu. Tetapi saya sarankan sih jangan melihat skripsi yang sudah ada, mending Anda jalannya seperti tadi, lihat ke jurnal. Nah, kebanyakan topik juga beberapa karena itu perilaku konsumen, ada beberapa topik yang tidak cocok kalau itu dilakukan dengan survei. Ya, terutama outline yang berkaitan dengan komunikasi pemasaran digital dan sebagainya. Saya baca beberapa itu, oh ini nggak cocok ini sebenarnya dengan survei, ini cocoknya dengan eksperimen. Ya. Kemudian yang ada topik yang mengangkat sisi perusahaan, ya sisi dari perspektif perusahaan ada. Kalau nggak salah saya lihat memang nggak banyak, kurang lebih mungkin 5 ya, sekitar 5, nggak nyampe ini, sekitar 5 yang saya baca, yang saya lihat itu. Itu juga nggak cocok dengan survei. Ya. Kenapa? Karena Anda isunya adalah, kalau nggak salah itu yang saya ingat itu ada satu perusahaan, ya itu mungkin perusahaan keluarga, family firm ya atau UKM, yang fenomenanya adalah apa ya? Misalnya saya agak lupa, tapi kalau nggak salah itu adanya penurunan kinerja atau stagnasi kinerja. Ya. Family firm atau perusahaan UKM itu. Nah, kemudian Anda kan isunya kan itu bahwa masalah itu dihadapi oleh perusahaan itu kan, masalahnya dihadapi oleh perusahaan itu. Nah, tetapi kemudian Anda survei kan jadi nggak cocok gitu kan. Surveinya misalnya ke beberapa perusahaan atau mungkin hanya survei di situ ya juga nggak cocok karena survei di situ kan perusahaan itu kan perusahaan keluarga. Ya kan, perusahaan keluarga hanya kecil sekali ininya sampelnya. Nah, maka yang mengangkat topik itu, topik perusahaan keluarga atau UKM tadi, itu dengan metode atau pendekatan yang berbeda, jangan survei. Itu isunya bagus sebenarnya, isunya. Ya, isunya bagus, real ya, karena itu dihadapi oleh perusahaan.
real dihadapi perusahaan dan bagaimana kemudian meningkatkan kinerja atau mengatasi masalah tersebut. Maka pendekatannya jangan survei. Nah, ada lagi juga yang dari perspektif perusahaan, sama, kurang kalau nggak salah itu sama, ya seperti itu. Jadi saya melihat outline tadi memang 80% itu tentang perilaku konsumen dan hanya mungkin 20% yang dari sisi perspektif perusahaan. Hanya metodenya yang kurang tepat. Nah, kemudian kalau yang dari sisi perilaku konsumen, kalau yang perusahaan itu kalau saya lihat idenya itu memang real ya, artinya dihadapi oleh perusahaan itu, ya, sehingga pasti up to date kan itu kan. Nah, yang perilaku konsumen itu kalau saya lihat topiknya itu banyak mengulang, ya, banyak mengulang skripsi yang sudah ditulis. Ya. Nah, maka Anda coba nanti perbaiki lagi dengan melihat katakan referensi yang lebih luas, sehingga nanti ada perbedaan-perbedaan lah. Jadi tidak itu saja yang diangkat. Itu kemudian apalagi ya? Mungkin lebih banyak diskusi apa ya Bu Alisa ya? Kalau kita lihat isu-isunya ya paling ya itu tadi kalau saya identifikasi ya isu-isu yang berkembang saat ini topik terkini itu yang berkaitan dengan digitalisasi atau digital marketing, social media communication ya, kemudian juga tentang agilitas pemasaran, entrepreneurial marketing ya, kemudian green, isu green itu tetap itu paling enggak 5 itu masih up to date ya sampai sekarang. Nah, tinggal kita sekarang diskusi saja supaya nanti kita bisa lebih banyak yang bisa dapatkan. Monggo Bu Alisa. Terima kasih. Baik, terima beberapa topik-topik riset yang mungkin bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyusun outline nantinya ya. Ada tentang digital marketing, tadi ada tentang marketing, ada tentang agility dan sebagainya. Baik, silahkan jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya di kolom chat atau misalkan mau langsung juga silahkan. Ya, ini mumpung ketemu pakarnya ini. Baik, jadi kalau mencari topik itu sebenarnya bisa kita cari melalui 2 sumber ya tadi menurut Pak Revi ya. Yang pertama observasi, kemudian yang kedua bisa juga Anda dengan membaca buku teks. Tapi lebih baik yang mana sebenarnya Pak Revi kalau misal untuk tingkat S1? Maksudnya berangkat dari fenomena bisnis dulu kah gitu ya, dia memahami masalah pemasaran atau teksnya? Ya. Kalau sebenarnya lebih baik itu dengan mengobservasi sebenarnya. Kenapa kalau mengobservasi? Karena dengan mengobservasi kita sebenarnya kan sedang berusaha menerapkan apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari dari teori itu ya, apa yang kita pelajari di mata kuliah marketing, di metodologi, kemudian kita gunakan untuk mengobservasi fenomena yang ada. Nah, hanya masalahnya karena mahasiswa itu kebanyakan belum pengalaman mengobservasi, sehingga kayaknya kok susah banget itu. Saya sudah mencoba melihat fenomena ini, tapi kok apa ya topiknya ya, apa ya yang ini. Nah, kadang seperti itu. Nah, maka ketika Anda stuck, ya, merasa tidak punya kemajuan dalam mengobservasi, Anda kemudian bisa beralih dengan melihat itu shortcut-nya itu loh. Tapi paling bagus itu ya kalau memang mengobservasi gitu. Karena tahapan biasanya yang paling susah dijawab mahasiswa itu biasanya apa masalah penelitian Anda? Ya, biasanya macet di situ tuh. Masalahnya apa ya? Gitu. Masalahnya saya nggak punya masalah, Bu. Ya. Iya. Karena saya nggak punya masalah, jadi bermasalah saya ini. Iya, gitu kan. makanya starting point-nya dari situ gitu ya. Jadi iya, kita harus cari masalah itu memang. Harus cari gara-gara, cari masalah yang cari gara-gara itu.
dengan riset Anda gitu. Karena nanti kalau nyusun draft itu kan di bagian pendahuluan kan juga tidak sekedar teori ya, tapi juga harus ada kayak fenomena bisnisnya, terus permasalahan apa yang menarik perhatian Anda, terus mengapa menurut Anda itu bisa dijelaskan dengan teori tertentu gitu. Jadi nyari topik itu ya yang terkini. Tapi itu banyak sebenarnya belakangan ini anak-anak juga udah mulai agak out of the box ya. Kalau tahun lalu saya dapat beberapa tuh mereka ngambil objek itu tentang gamers ya, Mobile Legends dan sebagainya gitu ya. Itu kan menarik sebenarnya. Kalau tahun ini sedang kebanyakan sih tentang brand endorser gitu ya. Karena kalau banyak yang ngambil itu juga itu udah jadi usang juga. Tapi memang kebanyakan kalau mahasiswa S1 itu memang kebanyakan kayak udah ketrap gitu ya Pak. Maksudnya dia ngambilnya dari sisi konsumen, nanti ujungnya survei, terus analisisnya Pak Sam. Orang marketing kan biasanya jalurnya udah gitu ya. Mereka tidak membuka untuk kira-kira ini bisa pakai pendekatan lain atau kalau misalnya Pak, kalau misalnya kayak S1 misalnya nanya, kalau nggak kayak gitu emang harus gimana? Tadi dijelasin eksperimen. Mungkin kalau eksperimen anak S1 masih agak ini, tapi kalau opsi lainnya gitu Pak, kira-kira apa sih Pak metode yang bisa digunakan oleh mahasiswa S1? Misalnya kalau mereka pengen cepet gitu misalnya, yang cepet Bu, tapi bukan survei apa ya? Gitu. Ya. Jadi kalau eksperimen tadi misalnya ada topik tadi yang consumer review dengan consumer rating ya, tadi saya baca di outline ya, itu nggak bisa disurvei ya, itu eksperimennya laboratorium. Katakan Anda mau mengangkat topik itu, berarti Anda membuat suatu desain review yang positif, yang negatif gitu ya. Kemudian Anda membuat rating yang tinggi dan yang rendah. Kemudian Anda membuat grup subjeknya, kemudian Anda tampilkan itu. Kemudian dampaknya bagaimana? Nah, lab eksperimen untuk S1 memang tidak seketat katakan untuk S2 ya. Tetap bisa dilakukan dengan derajat kerumitan yang katakan dikurangi gitu loh. Yang penting bahwa mahasiswa itu membuat treatment, kemudian mengekspos treatment itu kepada subjek, gitu kan, merandom atau melakukan assignment misalnya. Itu saja. Kalau itu dilakukan, hanya itu yang dilakukan, saya rasa kompleksitasnya itu tidak tinggi ya. Analisisnya kan juga cepat, begitu Anda melakukan eksperimen langsung dapat data, langsung dianalisis kan gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi yang mengangkat topik perusahaan, itu topiknya memang sangat kontekstual bahwa perusahaan itu mengalami masalah gitu yang diidentifikasi oleh mahasiswa. Nah, sekarang bagaimana untuk menjawab masalah itu juga tidak cocok dengan metodenya. Ya, mestinya metodenya kemudian dengan melakukan studi kasus, ya, studi kasus di perusahaan itu. Nah, tinggal nanti kemudian Anda angkat topiknya, sub pertanyaannya itu apa? Misalnya bagaimana pertanyaan tentang mengapa terjadi penurunan atau mungkin mengapa kaitannya dengan agilitas pemasaran perusahaan itu kenapa bisa maksudnya memiliki agilitas yang tinggi dan sebagainya, yang kaitannya dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Itu dengan studi kasus. Itu tetap layak dilakukan dan bisa dilakukan dengan durasi waktu yang tidak perlu lama. Kan masalah lama pendeknya mahasiswa kemudian mengeksplor itu kan tergantung pada kebutuhan sebenarnya kan. Maka Anda bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama ya bisa selesai. Jadi studi kasus itu juga layak untuk dilakukan pada level S1 karena kita mengamati banyak studi atau tesis S1 di luar negeri, terutama di Amerika ya, yang mereka menggunakan pendekatannya studi kasus. Dulu juga ada mahasiswa internasional itu yang dari Jepang itu, yang ngambil di Jepang, saya agak lupa ya, Bill apa yang kalau nggak salah namanya, Bill ya. Itu kan skripsinya kan begitu kan, dia hanya melakukan studi kasus sebenarnya itu, tapi dengan pendekatannya ada surveinya.
survei ke beberapa UKM tentang penggunaan itu apa namanya yang gesek itu, transaksi gesek itu apa namanya? Oh ya, edisi itu ya. Ya gitu loh. Karena UKM kan tidak semuanya menggunakan itu kan. Mereka tidak menggunakan itu bisa karena nggak tahu atau nggak mau ribet dan sebagainya. Nah, itu kan terkait dengan pengetahuan dia. Ya, tapi itu sebenarnya studi kasus itu. Dengan pendekatan ada pengambilan datanya, ada survei. Sederhana sekali itu. Ya kan? Nah, banyak tesis undergraduate itu yang menggunakan pendekatan studi kasus karena memungkinkan mahasiswa untuk bisa mendalami masalah itu lebih dalam. Itulah kenapa tetap layak dilakukan. Baik, Jadi jangan takut kalau Anda menggunakan pendekatan yang mungkin tidak biasa ya. Saya juga ada yang bimbing itu kemarin 2-3 ya mahasiswa MBKM itu ya juga dengan pendekatan studi kasus. Ya. Kemudian ada yang mahasiswa S1 juga reguler kalau nggak salah, anak Kebumen itu juga studi kasus gitu. Kalau yang MBKM itu kan memang sangat memungkinkan untuk bisa itu ya Pak, karena bagaimanapun mereka terlibat di dalam perusahaannya, sehingga kan mudah bagi mereka untuk melihat dari sudut pandang perusahaan. Mungkin juga mudah untuk dapat data dan sebagainya. Iya. Jadi itu tadi mungkin ada beberapa opsi lain sebenarnya ya, selain daripada kadang-kadang mahasiswa tertrap dengan yaitu bahwa kalau pemasaran pasti survei, pasti nanti pakai kuesioner gitu, pasti nanti analisis datanya, kalau nggak pakai analisis jalur nanti pakai SEM. Ya itu kadang-kadang membuat mahasiswa tertrap dengan mereka nggak berani ngambil topik yang sebenarnya mereka interest gitu, tapi mereka udah dulu sama proses di belakangnya. Kata Pak Revi nulis eksperimen, nggak jadilah. Akhirnya putar balik, mereka ngambil topik yang mereka rasa akan lebih mudah untuk menempuh. Jadi jangan khawatir gitu ya. Memang kan topik-topik itu malah diperlukan, topik-topik yang memang belum banyak teliti, topik yang menurut Anda mainstream, nah itu malah sesuatu yang menurut saya menarik. Saya juga pernah menemukan beberapa kayaknya udah mulai kualitatif juga ada nih Pak. Kalau nggak salah itu bimbingannya Prof. Suli, dia pakai NVivo atau apa gitu ya. Jadi dia melakukan riset kualitatif itu sudah mulai dilakukan juga gitu. Jadi kan lebih variatif gitu dibandingkan dengan kalau kita ngelihatnya udah ya gitu. Jalurnya begitu, hipotesisnya 5, kemudian nanti udah pasti survei, ujungnya juga dianalisis SEM juga gitu, udah kebaca banget endingnya itu mau seperti apa. Jadi mulai sekarang coba deh buka pikirannya, perluas wawasan, nggak perlu takut gitu. Kalau misalnya tertarik dengan topik tertentu, tadi Bu ini juga udah buka pintu, silahkan didiskusikan. Kalau memang topik yang menurut Anda interest banget, nggak usah takut dengan the rest of it. Ini susah nih, nanti harus gini nih, nanti harus ini. Jalani aja dulu, karena jangan tertrap dengan bahwa ini harus kuesioner, ini harus survei, karena masih banyak metode lain yang justru kelihatannya tidak familiar, tapi justru lebih mudah. Kayak tadi kata Pak Revi itu malah lebih mudah, karena kita bisa lebih fokus pada yang lebih sedikit ya Pak Revi ya, tapi dalam gitu ya. Objeknya tidak sebanyak, kalau survei kan biasanya ratusan ada biasanya. Nah kalau case tadi kan enggak, jadi cuma 1 atau 2 perusahaan atau UMKM Anda perdalam di situ, nah Anda sudah bisa tuh menyelesaikan skripsinya. Kalau skripsi memang kebanyakan hanya 1 perusahaan saja studi kasus. Hanya 1 perusahaan malah ya. Jadi kalau yang lagi ikut MBKM nih itu peluang besar, atau misal ada yang ayahnya kerja di perusahaan apa gitu ya, nanti bisa dimanfaatkan dalam arti positif ya. Anda bisa observe perusahaan, kemudian ada masalah apa nih gitu, atau ngobrol sama papa gitu, oh gimana sih ini. Nanti itu bisa menjadi ide. Nah itu bisa jadi poin Anda untuk mengembangkan topiknya gitu. Jadi nggak harus melulu dari teks, tapi bisa juga Anda dari apa yang Anda lihat dalam praktikal sehari-hari gitu ya. Silakan, ini ada yang mau bertanya lagi atau dari tadi ini kelas diem banget udah saking jelasnya ya. Jelas apa bingung gitu ya. Nah itu kalau diem malah tanda tanya besar buat kami ya.
Topik marketing itu, Baik. kalau sebenarnya topik marketing itu paling mudah kalau menurut saya. Artinya paling mudah itu karena banyak banget gitu loh. Artinya ya, Anda nggak perlu bingung topik apa sih ya yang ini, karena saking banyaknya gitu kan. Dan begitu Kemudian juga literaturnya juga sebenarnya. banyak. Iya, jadi tinggal Anda tuh seneng apa, atau ini up to date banget ini kayaknya. Ini sesuai dengan perkembangan yang ada sekarang, kayaknya menarik ini diangkat. Anda lihat risetnya, kemudian Anda bisa Anda angkat itu. Jadi nanti tidak bolak-balik celebrity endorser, influencer, dan sebagainya itu terus gitu kan. Iya, balik ke situ. fenomena kan banyak sebenarnya. Mungkin saya contohin kemarin kayak yang heboh Paris Fashion Week itu kan juga itu dibahas banyak sama pakar marketing kan, tentang pasti strategi embauch marketing. Itu kan sebenarnya sesuatu yang juga lazim dipakai di sini sebenarnya. Kalau ada event besar ya pasti ada event-event lain yang akan memanfaatkan momen itu. Itu sesuatu yang menarik sebenarnya. Iya. Atau dari segi kalau digital marketing ya jangan dari promosinya, tapi mungkin dari segi bagaimana mereka create kontennya. Nah, itu kan juga bisa dieksplor lebih banyak sekarang. Atau kalau yang belum banyak disorot lagi itu kan ada pergeseran strategi marketing sekarang ya. Sekarang kan kalau di TV tuh iklannya kan udah nggak lagi menjadi jeda acara, tapi justru masuk di acaranya. Itu istilahnya apa ya, Pak? Yang tiba-tiba di statement bikin lemonilo, tiba-tiba di jalan tuh ada banner apa. Itu subliminal. Apa ya istilahnya? Subliminal. Ya. Jadi itu juga topik juga dalam komunikasi pemasaran. Kalau iklan itu tidak terlalu menonjol, katakan, itu diperhatikan nggak sih oleh konsumen gitu kan? Nah, maka misalnya Anda membuat, gampangannya itu membuat video gitu ya misalnya. Ini Anda bikin aja videonya dengan teman misalnya, atau tapi yang videonya itu ya lumayan bagus tuh ya alurnya. Kemudian ketika di video itu ada produk-produk yang Anda iklankan tapi tidak menonjol gitu loh. Nah, itu ada dampaknya enggak gitu loh. Itu topik riset juga itu dalam komunikasi pemasaran yang katakan banyak diteliti juga, karena diaplikasikan juga kan di banyak, apakah itu film, sinetron, atau acara kan juga gitu kan. Bahwa komunikasi pemasarannya itu tidak vulgar gitu loh, tapi dengan dimasukkan di situ. Gitu. Itu juga topik yang menarik gitu. Belum banyak. Iya, product placement gitu-gitu ya Pak ya. Misalnya kalau di X-Factor tumbuknya tuh harus nama produk tertentu gitu. Apakah itu efektif atau enggak untuk generate customer awareness gitu-gitu kan. Itu juga bisa diteliti sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu mikir jauh untuk mikir marketing, sebenarnya itu malah begitu dekatnya dengan kita gitu ya. Cuma kadang-kadang kan gitu, kadang-kadang mahasiswa ketakutan dulu dengan rest of it gitu ya, nanti baru teorinya, nanti analisisnya gimana gitu ya. Makanya coba sekarang buka pikiran lebar-lebar ya, maksudnya Anda sudah belajar marketing juga udah cukup lama, jadi nanti pasti ada deh sesuatu hal yang menggelitik Anda tentang praktikal marketing di sekitar Anda, saya yakin pasti ada. Itu bisa menjadi titik poin Anda untuk bisa menentukan topik nantinya. Oh ya, tadi Bu Alisa juga mengatakan yang embauch marketing itu juga sekarang kan juga banyak ini juga apa namanya katakan topik yang menarik perhatian juga sekarang. Embauch marketing, guerrilla marketing itu gitu kalau guerrilla namanya guerrilla ya Pak, guerrilla marketing. Embauch entrepreneurial marketing ya, entrepreneurial orientation dan sebagainya, itu yang kaitannya sekarang itu ya dengan kondisi begini kan. Embauch itu kan apa, bahasa Indonesia apa, menyergap ya. Kemudian yang apa tadi, embauch, kemudian entrepreneurial itu kan topik yang memang up to date dengan kondisi kontekstual yang ada itu kan. Jadi memang berkembang sekali saat ini. Ini ada pertanyaan ya? Ya, monggo Pak. Bagaimana menentukan atau melihat permasalahan? Nah, itu memang masalah utamanya. Bagaimana tipsnya Pak untuk bisa mendefine the problem? Ini memang topik apa namanya, hal yang mungkin pertama harus dilakukan
dan yang paling memakan waktu ya. Katakan nanti karena harus berpikir, kemudian mungkin baca itu kan. Nah, bagaimana menentukan? Kalau gini, saya pernah punya pengalaman bimbing juga ya. Dia maunya itu risetnya itu dari sisi perusahaan, kemudian isunya atau masalahnya itu ya tapi yang real itu. Nah, makanya saya sarankan ya udah kalau kayak gitu ngobrol dulu, diskusi dengan marketing manajernya karena dia risetnya itu di Holcim waktu itu semen Holcim ya. Akhirnya dia ngobrol dengan marketing manajernya untuk mengeksplor isu-isu yang bisa diangkat jadi masalah penelitian. Nah, dari situ kemudian ada beberapa pilihan, isunya ini, masalahnya ini, masalahnya ini. Nah, kira-kira mana yang paling visible untuk dilakukan penelitian untuk skripsi gitu ya. Nah, itu juga diskusi dengan manajer pemasaran juga dengan saya waktu itu juga. Akhirnya ketemu salah satu dipilih. Ini kayaknya topik yang menjadi pertanyaan mereka, topik yang menjadi masalah mereka, dan ini visible untuk dilakukan penelitian. Ya, itu pertama, Anda bisa melakukan itu. Anda ngobrol ya dengan, kalau Anda misalnya tadi yang mengangkat topik perusahaan, dari sisi perspektif perusahaan, Anda berarti di samping mengobservasi, Anda ngobrol dengan owner-nya, misalnya pemilik UKM-nya, ngobrol. Sempitkan pada masalah yang berkaitan dengan masalah pemasaran. Ya, sempitkan pada masalah itu, masalah pemasaran. Sehingga nanti Anda bisa mengidentifikasi beberapa yang nanti kemudian Anda pilih yang mana yang paling visible. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya Anda dari sisi perilaku konsumen tadi, bagaimana sih bisa mendapatkan masalah penelitiannya? Nah, misalnya Anda mengangkat topik perilaku konsumen, Anda mengamati bahwa ada komunikasi pemasaran sekarang yang dilakukan dengan cara begini atau apa. Nah, Anda kemudian bertanya-tanya, apakah komunikasi pemasaran dengan teknik seperti itu, metode seperti itu, berdampak pada konsumen enggak? Dampaknya apa sih gitu kan? Kemudian bisa ke dampaknya pada sikap, pada niat membeli, atau pada apa ya macam-macam. Nah, Anda lihat kemudian apakah itu ada di riset apa enggak selama ini? Ya. Katakan sudah ada penelitian yang mengangkat topik komunikasi pemasaran ke misalnya sikap atau ke niat beli. Nah, apakah itu masih bisa dilakukan apa enggak? Ya masih bisa. Anda kemudian melihat modifikasi di independen variabelnya. Anda melakukan modifikasi di independen variabelnya. Dependent variabelnya mungkin sama, gitu loh. Dependent variabelnya mungkin sama, tetapi Anda melakukan modifikasi di independen variabelnya. Nah, pertanyaan besarnya itulah masalah penelitian, gitu loh. Masalah penelitian itu kan kemudian di breakdown lagi ke dalam pertanyaan penelitian kan itu kan. Masalah penelitiannya berarti belum jelasnya misalnya dari sisi perusahaan tadi misalnya kaitannya dengan belum jelasnya faktor yang menyebabkan atau faktor yang mempengaruhi terbentuknya kelincahan misalnya, atau mungkin terbentuknya kekuatan atau daya tahan UKM misalnya, atau UKM memiliki daya tahan yang masih rentan. Nah, itu masalahnya. Kenapa masalahnya itu dirumuskan? Karena lihat kondisi penjualannya itu relatif stagnan atau mungkin cenderung menurun, sehingga masalahnya ini berarti daya tahan marketingnya makin lama makin menurun ini kan gitu kan. Nah, kemudian dibuat sub pertanyaan. Itu masalahnya itu. Nah, kalau kemudian yang tadi perilaku konsumen masalahnya apa ya? Berarti berkaitan dengan misalnya masih belum jelasnya hubungan antara ini dengan ini ya. Kenapa? Karena di riset terdahulu mungkin hanya bicara tentang hal ini gitu kan. Atau mungkin di riset terdahulu masih terbatas pada apa kan itu kan. Nah, maka kalau Anda yang konsumen behavior itu memang literaturnya memang harus
Karena kalau yang riset consumer behavior itu lebih pada riset yang akademik sebenarnya, lebih ke akademik. Tapi kalau yang riset perusahaan itu lebih pada riset yang praktis gitu loh. Kalau Anda ingat, mahasiswa ingat itu di bab pertama di bukunya Uma sekarang, itu riset itu ada 2 jenis, yaitu riset terapan dan riset basic atau fundamental, ya kan? Kalau yang mengangkat isu tadi yang masalah di UKM dan sebagainya, itu lebih pada riset yang terapan karena masalahnya real itu. Kalau yang tadi kebanyakan masalahnya misalnya ini komunikasi pemasaran dan sebagainya, itu sebenarnya lebih dekat ke arah riset akademik gitu. Sebenarnya lebih dekatnya ke situ. Ya, maka literaturnya harus kuat. Nah, makanya mengidentifikasi masalahnya ya Anda harus membaca risetnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan lalu apa gitu kan? Apakah pertanyaan itu sudah terjawab dari riset terdahulu apa enggak? Atau hanya misalnya yang selama ini Anda influencer atau endorser, Anda hanya mengevaluasi misalnya endorser ini, apakah dia punya kapabilitas ini, apakah match dengan produk dan sebagainya, lalu Anda masalahnya berarti kan hanya mengevaluasi itu kan, mengevaluasi endorser itu, atau selama ini belum pernah dievaluasi kan, hanya seperti itu. Jadi memang agak kompleks ya begini. Kalau kita bicara dalam waktu yang singkat, makanya Anda harus lihat juga riset itu riset terapan, riset yang fundamental, atau ada klasifikasi lagi yang Cooper and Schlinger itu ada 3. Riset terapan, riset basic atau fundamental, dan riset yang berorientasi pada problem. Nah, itu ada 3 itu. Ada 3 dan ada 2 itu. Nah, skripsi itu bisa masuk ke salah satu itu. Ada yang riset terapan, ya, riset terapan berarti memang untuk menjawab masalah yang spesifik dihadapi oleh perusahaan real, ya, atau menjadi pertanyaan manajerial, pertanyaan manajemen, atau riset yang lebih berorientasi pada masalah. Ini berarti yang berkaitan dengan Cooper-Schlinger itu berarti masalah itu banyak dihadapi atau banyak menjadi pertanyaan, kemudian kita angkat masalah itu menjadi suatu riset yang lebih ke akademik, atau riset yang benar-benar murni akademik. Berarti Anda hanya berangkat dari, tapi kalau riset yang murni akademik itu biasa dilakukan oleh yang S2 atau yang S3 gitu kan. Yang benar-benar murni akademik loh. Nah, kebanyakan kalau S1 misalnya riset yang berorientasi pada masalah. Artinya bahwa masalah itu menjadi pertanyaan yang banyak diajukan. Permasalahannya masih pertanyaan yang katakan kayak tadi misalnya studinya di perusahaan misalnya, tetapi itu banyak ditanyakan juga, tidak hanya oleh perusahaan satu itu. Nah, itu kemudian ditarik ke lebih general itu loh, lebih ke general. Atau di konsumen, pertanyaan itu pertanyaan yang banyak diajukan juga di berbagai riset, kemudian Anda angkat ke yang lebih general gitu loh. Itu cara merumuskan masalahnya biasanya begitu kalau kita lihat di berbagai ini ya artikel jurnal. Nah, untuk bisa memahami itu memang kita harus clear betul, paham betul karakteristik riset itu, riset ini masuk terapan, masuk yang berorientasi pada masalah, atau riset yang fundamental atau basic gitu loh. Karena masing-masing cara merumuskan masalah sebenarnya beda-beda gitu loh. Dari rumusan masalah itu kita bisa melihat, oh ini riset yang terapan, oh ini riset yang berorientasi pada problem, oh ini riset yang pure akademik atau fundamental atau basic gitu loh. Nah, itu di pembahasan metodologi itu sebenarnya kan, kita nggak akan bahas itu. Anda buka saja nanti di buku metodologi di bab 1 di Uma sekarang itu ada penjelasannya. Nah, itu nanti yaitu rumusan masalah itu tergantung pada tipenya juga, tipe risetnya itu. Oh ini masuk pada kalau tipe riset yang terapan berarti masalahnya rumusannya begini nih, gitu kan. Memang masalah itu memang spesifik dihadapi oleh perusahaan itu. Kalau yang general itu begini nih. Oh ini berarti risetnya masuk pada kategori yang berorientasi pada problem dan itu untuk lebih pada pengembangan pengetahuan atau lebih ke cenderung ke akademik. Dua-duanya bisa dilakukan. Nah, itu.
Baik, itu tadi ya Mbak Ayu ya. Jadi memang kadang-kadang kalau define the problem itu memang PR yang paling besar kayaknya buat mahasiswa ya. Biasanya agak susah untuk atau harus ditunjukin dulu masalahnya. Tapi tadi sudah dijelaskan sama Pak Revi bagaimana proses untuk bisa precisely define masalahnya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Baik, kalau tidak ada saya rasa cukup ya. Ya, jadi semoga untuk sesi marketing ini sudah bisa memberikan Anda gambaran yang utuh gitu ya. Tadi untuk sesi yang pertama dengan Bu ini sudah tahu ya apa yang harus dipersiapkan untuk mempersiapkan outline. Kemudian dengan Pak Revi juga sudah diberitahu bagaimana cara mencari topiknya, kemudian topik-topik apa yang saat ini sedang hype apa ya maksudnya sedang menarik gitu ya, yang sehingga nanti Anda bisa menghasilkan penelitian yang enggak mainstream, ya, bisa berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Mbak Revi dan pada rekan-rekan mahasiswa atas bergabungnya. Ya, setelah ini saya mohon untuk bisa mengaktifkan kameranya. Ya, kita ada sesi foto bersama nanti dipandu oleh Mbak Dina ini untuk sesi fotonya. Ya, silakan yang belum menghidupkan kamera, silakan kameranya dihidupkan. Yang lain yuk. Kita yuk. Mbak Amara, Mbak Ayu, Mas Anafi, Davi, yuk, Helmi, Vanessa, saya acak aja nih. Dinda, Raisa. Oke, terima kasih. Wah, yang ini ketahuan baru pakai jilbab dulu nanti. Yang lain, yuk ditunggu. Jangan pada benerin jilbab semua posenya. Oke, Alven, makasih. Ananda, Alfian, yuk, Helmi. Nah, sebenarnya anak kita semua ketemu tiap hari. Vanessa. Apa nggak mau ini? Seadanya aja Pak, Mbak Dina. Silahkan dipandu aja. Oke, baik. Jadi untuk sesi foto pertamanya saya mulai sekarang ya. Untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak Dina. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Dr. Revius untuk pemaparannya hari ini. Terima kasih juga kepada mahasiswa semuanya yang sudah join. Ya, selamat mempersiapkan diri ya untuk bisa menyusun outline dengan baik. Dan semoga sukses untuk Anda ke depannya. Ya. Baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih izin live.